Silakan. Duduk aja nggak apa-apa. Nama saya Lina Mapau. Suaminya saya Simanjuntak. Jadi sering orang panggilnya Lina Simanjuntak. Tapi saya di dalam disebut Mak Godut. Peran saya di sini sebagai mamanya Sahat, mertuanya Minar. Sudah? Cukup? Kalau dirasa cukup, terima kasih Mama. Kalau pengen tahu yang lainnya, nonton filmnya aja. Nah, itu dia. Selanjutnya, silakan. Selamat siang ya. Selamat siang semua pendengar. Terima kasih atas kehadirannya siang hari ini yang cukup terik ya. Saya Ariel Tato dan film ini berperan sebagai Nina, istri dari Sahat yang sangat sabar dan baik hati. Oke, segitu dulu aja. Terima kasih. Terima kasih, Ariel. Untuk berikutnya, Bang Radit, silakan. Saya Radit Dika berperan sebagai Sahat di film ini, suaminya Nina yang punya mama yang sangat sayang sama dia. Oke, dan untuk yang berikutnya, Pak Sunil Saraya boleh sekaligus memberikan sepatah dua patah kata. Waduh, sepatah dua patah. Selamat sore, terima kasih teman-teman sudah bisa hadir ini sebagai staf Anggaran Menantu Sinting. Saya Sunil Saraya, produser dan director film Anggaran Menantu Sinting. Baik, terima kasih banyak. Terlibat sama penulisannya, menjadi sutradaranya gitu, jadi full. Ya sepanjang karir saya biasanya terlibat di beberapa aspek di belakang layar. Termasuk yang film pertama juga ikut jadi penulis skenario, cuman memang hanya di film ini 100% hanya jadi aktor saja, tidak menulis naskah dan tidak sutradara. Gimana? Enakan mana Bang Radit? Ya semuanya sama enak sih. Oh ada satu sih, saya super genset juga di. Siap. Kalau maaf kalau misalnya salah, tapi emang benar. Kayaknya lebih ke bukan. Oh bukan. It's a comedy. Oh, drama comedy. Oh drama. Drama aja. Siap. Drama sih sebenarnya saya setuju. Iya, dan sebenarnya memutuskan akhirnya berani keluar dari zona nyaman yaitu biasanya ya drama, full on drama gitu, karena memang satu aku suka banget ceritanya dari pertama kali baca novelnya. Habis itu ternyata yang sutradarin langsung Mas Sunil. Aku tahu berapa apa ya, detail dan juga vision kita tuh sama gitu. Apa yang mau diciptakan, apa yang mau ditunjukkan di film ini itu kita sepakat gitu, value-nya sejalan, jadi akhirnya poinnya poin. Dan enjoy banget ya selama proses syuting ini juga ya. Banget, aku tipe orang yang semakin panjang prosesnya aku justru semakin bahagia karena kita punya banyak waktu untuk explore karakternya, untuk lihat apa nih yang bisa kita kembangin, kita buat segala layernya. Jadi aku sangat menikmati beberapa bulan proses syuting ini. Nice, kalau gitu. Agak susah jawabnya ya. Sebenarnya sinting bukan dalam konsep beneran sinting, tapi saking stresnya orang jadi sinting gitu ya. Dan makanya benar ya, mungkin ingat lebih terlanjut sinting ya. Kayak gitu. Jadi sebenarnya silakan atau Aku dulu. Oke, boleh. Ya dari awal dari ketemu ya, meskipun di awal aku sih orangnya aslinya ya, aslinya emang pendiam banget sebenarnya. Beneran, karena Ariel tuh sempat protes. Dia sempat protes ya di pertemuan kedua kita, saat dan kedua kita, aku jarang ngajak dia ngobrol. Jadi karena aku emang orangnya aslinya memang pendiam aja. Hah? Sampai akhirnya kita bonding lewat game ya, Dungeons and Dragons kita. Game dan sebuah series yang ternyata yang aku suka banget dan ternyata Radit juga. Ya habis itu ngobrol dan kita kan ini lama, ada berapa? 4 bulan, 4 bulan lebih gitu. Ya lama-lama ya bangun sendiri aja gitu sih. Kalau dari aku iya betul sebenarnya tadi statement dari Kak Radit bahwa hari pertama dan kedua aku workshop sama beliau gak ngomong sama sekali guys. Kayak kita bisa berdua di ruangan yang sama terus aku bayar basa-basi lah, namanya kita mau kerja jadi pasangan suami istri kan butuh ekstra kerja untuk membangun chemistry ya. Wajarnya biasanya sebelum-sebelumnya kan ada upaya dari kedua belah
selalu dia bisa. Kamu lagi sibuk apa kak? Ini kita workshop. Abis ini kamu mau kemana kak? Balik. Terus habis itu aku langsung laporkan ke Pak Sunil, Pak, ini orangnya bisa ngomong. Bisa. Sekarang aku udah tahu kamu harus bahasa itu. Habis itu hari kedua kita workshop, aku mau coba nih ngetes. Kalau gue nggak basa-basi, dia ngomong apa enggak ya? Dia nggak ngomong sama sekali sama aku. Kita berdua bisa diem di ruangan, krik. Tapi Ariel sampai lapor ke Pak Sunil kan? Iya, aku stres. Orang kayak gini Pak, ini terus Pak Sunil kan karena aku sama saya kenal udah lama banget kan. Pak Sunil bilang biarin sama kayak gitu, nanti lama-lama juga ngomong gitu kan. Iya, sabar aja ya. Akhirnya aku cari terus kan gimana formulasinya biar dia bisa open up ke aku dengan segala jerih payah aku. Akhirnya ketemu juga tuh. Ada klik satu yang gara-gara mau main series yang kita suka, dan ada satu game yang ternyata yang jarang lah orang suka. Habis itu kita pulang over that, habis itu sampai sekarang yang bisa main video. Harus berhenti ngomong. Enggak, sebenarnya kalau dilihat dari luar kan ditanya dia serius, dia error. Sebetulnya dia serius, dia error. Justru kebalikannya ya. Begitu. Aku sebenarnya puncak komedi, tapi orang-orang nggak ada yang tahu. Iya. Khusus itu kepribadian aku khusus untuk orang-orang tertentu doang. Makasih ya udah bisa tahu. Jadi dibocorin deh kelasnya seperti apa. Sudah cukup Mbak? Ya? Oke. Yang di highlight benar-benar adanya itu ya Bapak ya. Silakan. Kalau dari judul film, sebenarnya ini kan saya adaptasi ini dari novelnya Rossi Simomora. Judulnya memang Catatan Hari Ratu Sinting. Kenapa dikasih judul kayak gitu, seperti itu? Sebetulnya cerita ini adalah beberapa hal dan karakter yang asli di kehidupan Rossi Simomoranya sendiri gitu. Jadi contohnya mamanya itu karakternya dan dialognya mama itu dibikin sama Rossi dari dua orang, dari ibunya sendiri dan dari mertuanya gitu. Jadi menjadilah tokoh mama mertua ini. Kenapa saya tertarik sebetulnya realismenya ya sebetulnya, terasa seperti kisah nyata, terasa seperti kehidupan nyata, relatable-nya, itu ya utamanya, nggak terasa mengada-ada gitu. Mungkin itu dari saya. Ya, untuk film ini dari awal, dari script juga dibaca sama istri pastinya, minta izin juga. Pas lagi reading juga sempat main, pas syuting pun juga datang ke lokasi. Si Ariel malah lebih senang ngobrol sama istriku di lokasi karena aku pendiam juga kan. Aku lebih cocok dan punya chemistry yang banyak sama istri karena dia bisa dengerin. Kalau istrinya datang aku nggak bolehin dia pulang. Karena kalau di lokasi aku juga diam, terus kalian baca buku yang gitu sih. Tapi yang jelas pasti izin. Gimana? Biasa. Suasananya. Ya kayak ini aja kayak main film. Pertanyaannya boleh nggak yang nggak kayak gitu-gitu? Mungkin penasaran. Oke, cukup. Terima kasih banyak. Untuk yang selanjutnya mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Heru dari Halo BPI. Untuk Mak Gundur, Budina Marhal. Jadi di film ini tantangannya seperti apa sih? Apa rasanya punya anak Raditya Dika dan mantu Ari Tatum? Ya tadi yang saya sempat diskusi sama Pak Yan bahwa yang sini siapa sih? Cuma tadi kita lihat trailer menuju yang jadi sasaran Ari Tatum yang sini. Terus Ari Tatum ini kan biasa drama dan ini hasil komedi. Bagaimana adaptasi untuk acting komedinya seperti apa sih? Maksud dari saya. Baik, silahkan Mama. Kalau saya apa tantangannya? Saya kan punya anak usia-usia seperti Radit ini. Gak masalah sih tantangannya. Itu tantangannya hanya skripnya aja kepanjangan. Dialognya panjang banget, ada yang sampai 6 halaman. Gak boleh titik koma aja dihafal sama sutradara. Jadi itu aja tantangan, yang lain gak ada, biasa aja. Jadi tantangannya sutradaranya? Skripnya, sutradaranya enggak.
sih, dan karena proses persiapan kita panjang ya, jadi banyak diupayakan gimana cara di craft supaya tidak terkesan melucu gitu ya, bahwa memang kita mau menampilkan komedi ini dari tragedi yang terjadi di kehidupan Mina dan Sahar gitu. Jadi latihan timing sih. Oke, seperti itu. Tadi kayaknya satu ada yang bilang, kalau menurut Mama sendiri di film ini siapakah yang sinting Mama? Sebenarnya itu nanti kalau menonton ya, itu persepsi masing-masing siapa yang sinting. Oh, jadi memang sepertinya karakter sinting itu ada di semua pemain gitu ya? Kalau bagi saya itu karena itu adalah salah satu budaya Batak tampilkan. Sama saya biasa aja nggak ada yang sinting. Oh, oke. Persepsi masing-masing aja. Berarti nanti wajib nonton filmnya di 18 Juli ya. Biar penasaran, bener banget. Untuk Yang pertama apa tadi pertanyaannya? Alasan memasangkan Radit dan Oh. Tara. Jadi kalau proses saya membuat film itu adalah kita melewati proses casting yang panjang, dan ini film ceritanya udah saya pegang 5 tahun kira-kira. Jadi proses itu kita berjalan terus, kita pelan-pelan coba lihat siapa yang cocok, dan salah satunya yang kendalanya adalah umur berapa pasangan ini. Jadi di bayangan saya yang menjadi minat itu harus kira-kira 25 tahun, nggak boleh di atas bawahnya gitu. Akhirnya tentu lebih dewasa. Kedua adalah karena ini film, nggak tahu dianggap komedi atau apa, tapi cara saya shootnya seperti film drama. Karena menurut saya komedi itu terjadi ketika tokohnya itu mengalami sebuah problem. Jadi komedi itu nggak bisa dibikin lucu, ya harus terasa seperti orang begini. Dan orang bisa langsung merasakan apa itu mereka atau enggak gitu. Nah, jadi pada saat saya cast Ariel itu pertama kali aja dia ngomong udah kedengeran suaranya seperti pas saya baca ceritanya. Nah, jadi kalau dibilang dia tadi aktor drama, menurut saya dia bukan aktor drama. Bisa main drama, tapi lebih nggak tahu. Versatile ya mungkin ya. Tapi dia bisa menghandle dialog-dialog itu nggak sampai ngelucu dan hal-hal seperti itu. Radit memang datangnya kan dari komedi ya. Tapi kali ini beda sekali actingnya. Dia nggak ada lucunya yang dia buat gitu. Jadi kalau ada komedi yang dia bikin atau dia tambah, saya bilang jangan jangan kita pakai. Jadi idenya mereka berdua bisa ngerti lah saya maunya seperti apa filmnya gitu. Yang kedua tadi apa? Intimasi coach. Oh, gimana jelasinnya? Sebenarnya kita punya banyak coach seperti acting coach, saya sendiri, dialect coach, semuanya. Kayaknya pelan-pelan ya approach-nya. Gimana cara pengambilannya, semuanya kita bahas dari awal. Kita nggak pakai intimacy coach, karena kalau intimacy coach mungkin adegannya harus lebih open ya mungkin ya. Ini agak beda stylenya, nanti kalau nonton bisa lebih ngerasain gitu. Yang dibutuhkan sih sebetulnya chemistry dan feel mereka berdua gitu, bagaimana rasanya. Ya. Kita atas kesepakatan bersama juga dari awal sih ya Karamit, bahwa memang apakah kita nyaman atau enggak dengan segala konsep yang memang kita omongin setiap saat sebelum kita melakukan adegan tersebut gitu, dan juga dengan arahan dari acting coach kami, Mas Islo Badar gitu sih. Jadi dan ketika kita sudah sampai di titik dimana kita berdua sama-sama merasa nyaman, kok kita masih nggak apa-apa dengan ini semua, di situ kita masukkan kayak nggak apa-apa gitu. Toh juga adegannya kita nggak ada, nanti seperti yang tadi Mas Uda bilang, ketika kalian nonton adegannya pun juga vulgar itu sebenarnya gitu sih. Jadi with all the respect and the consent of us both selalu. Kalau tadi pertanyaan yang tentang Batak itu kan, maksudnya gimana kita Menjaga rasa Batak. budaya dan lainnya. Research dan banyak research. Sebetulnya saya tahu kultur Medan dan Batak karena ibu saya dari Medan gitu. Tapi
Tapi pada saat ada adegan pernikahan, ada ulos dan segala macam, pertama kita pergi ke pernikahan Batak, pelajarin, videoin, lihat semuanya, bukan dari sisi pengantin juga tapi dari sisi tamu yang datang, supaya kita bisa bentuk tamu kita juga seperti gitu. Jadi dua sisi kita bisa ambil gitu. Terus kita ada orang khusus Bu Marta namanya yang ngerti historian Batak, yang dia selalu ada sama saya terus pada saat kita kostum tes, pada saat cek ulosnya, sampai masih 3 hari yang lalu cek musik di atas, ini benar nggak, dialognya benar nggak, cek subtitle. Kebetulan semua pemain yang lain juga orang Batak semua yang di film ini, kecuali satu, dia udah dari marga kan, pura-pura Batak. Tapi selain Ariel semuanya orang Batak di situ. Jadi ada satu malam saya lagi ambil adegan antara Mama dan Radit, mereka berdua ngomong bahasa Batak. Tentu saya nggak tahu bahasa Bataknya. Nah, di situ ada kayak keluarganya Mama lah, tulang segala macam. Saya panggil untuk sebelah saya gitu. Coba dengar dialognya. Jadi bantu saya. Ini agak salah nih. Baru saya datang. Saya perbaikin lagi, baru kita coba lagi. Akhirnya dapat gitu. Jadi setiap langkah yang saya ambil untuk correction dan untuk semuanya, makanya saya pasti kita pasti ada orang yang Jadi kalau dari Suara Film sendiri, apa ekspektasi para pemilik film? Suara Film udah ada peraturan yang ketat sekali dalam seleksi nilai sebuah film. Film itu harus ada nilai moral, kultural, dan lain-lainnya di film itu sendiri. Dan kita baca dan melewati ratusan skrip sebelum kita nilai salah satu skrip. Jadi lebih ke apa yang saya bisa kasih penonton. Satu rilis saja. Bukan ekspektasi saya dapat. Saya nggak bakal tahu berapa penonton, saya tahu bahwa ini film sangat relatable terhadap penonton saya yang umur 23 sampai 29 tahun kira-kira, yang menikah, menjalani hidup baru, harus tinggal di rumah ibunya dan banyak pengalaman baru. Jadi saya cari ikatan itu dulu. Itu bisa alasannya. Untuk budaya Batak ya, kebetulan memang keluarga Batak ya. Tapi karena saya lahir di Jakarta nggak banyak ngerti. Jadi kalau lagi kumpul keluarga tuh mereka ngomong bahasa Batak, saya roaming sendiri aja gitu. Dan karena film ini dan ada adegan di mana harus pakai bahasa Batak, akhirnya pas kumpul keluarga saya kata terus ke mereka. Padahal kata-katanya nggak nyambung dan sama situasi dulu. Ngetes gitu. Mereka tuh benerin gitu. Nah, ini kayaknya kurang ini dikit gitu. Jadi itu sih kalau dari saya. Kalau dari aku sendiri, betul aku selama ini sangat bahasa dan juga budaya Batak itu cukup asing di hidup aku ya. Cuma kembali seperti yang tadi aku udah sampaikan, proses workshop untuk film ini sangat amat panjang, dan sebenarnya tadi disampaikan Pak Sunil, kita juga sempat melakukan riset di pernikahan Batak, dan menarik sekali sih buat aku ngelihat prosesi itu cukup lama ya Pak. Kita di situ numpang kepoin pernikahan. Habis itu sambil didampingin sama Ibu Marta juga, terus sebenarnya dijelasin apa itu nama adatnya dan apa makna di balik itu semua. Karena ada cukup banyak yang kita masukin elemen di dalam film ini gitu. Segala tradisi seperti Mangosuri, 7 bulanannya adat Batak, terus Maju Tando, segala itu yang kebetulan juga kami lihat yang kita coba ada workshopnya juga lah yang berbeda hari di kantor ini juga, sama kita workshop itu rame-rame, kita dari jalannya narik motornya, seru banget sih bener-bener. Jadi dan karena setiap hari aku bener dikelilingin sama Inang, sama Karadin, sama dialect coach kita, sama semua pemain-pemain lain yang juga memang orang Batak asli. Jadi ya itu sih kayaknya cara aku untuk immerse, masukin diri aku ke dunianya seminar ini. Itu sangat membantu untuk aku. Bahkan sampai researchnya sampai datang ke pernikahan Batak beneran ya. Betul. Beneran
seperti pernikahan sungguh beneran serius, dan makanannya juga yang semuanya bener-bener otentik nih. Wow. Jadi kayak udah merasa mulai ada darah Batak yang mengalir sekarang ya? Iya, Ada ya? sekarang jadi purba, Ariel purba. Ariel Purba. Pura-pura Batak tadi katanya ya. Yang berikutnya silakan teman-teman. Masih ada yang mau bertanya?